Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qaddima ahadukum lailan fala ya'ti ahlahu turuqan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila syaitan. Al-Fatihah. A'udzu billahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul hakim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada saat ini kita semua Bapak Ibu jamaah majelis tafsir, alhamdulillah Allah masih berikan keluasan rezeki, masih berikan keluasan umur, kesempatan kita hadir sama-sama berusaha untuk belajar lillahi ta'ala, menuntut agama atau menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tahu apa kehendak ataupun maksud Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah difirmankan di dalam Al-Quran. Sholawat juga selalu kita panjatkan kepada Rasulullah SAW yang selalu kita menjadikan beliau ini adalah idola kita. Tidak ada manusia yang paling sempurna kecuali baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Basyarun walakal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Oleh karena itu, mari kita langsung saja kita buka kitab kita mulai kajian kita dengan penuh tolak, penuh dengan rasa menuntut ilmu, rasa butuh. Alhamdulillah kita akan memulai pembahasan surat At-Tariq. Surat At-Tariq Makiyatun sab'a asyaratin ayat. Surat ini makiyah, turun sebelum periode hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ayatnya ada 17 dan termasuk surat-surat yang tidak pendek tapi tidak juga panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Was-samaa'i wat-tariq. At-tariq ini, Pak, Ibu jamaah rahimakumullah, singkat asbabun nuzulnya. Nah, kalau hadis asbabul wurudnya, kalau Quran asbabun nuzul, asbab-sebab nuzul itu turun. Kisah apa ataupun peristiwa apa yang paling dekat dan itu menyebabkan surat ataupun ayat ini turun kepada Rasulullah SAW. Surat At-Tariq ini asbabun nuzulnya, dulu ada kafir, orang kafir Quraisy namanya Abu Asad. Abu Asad ini
dia kafir dan terang-terangan memusuhi Islam. Suatu ketika ada kulit yang sudah disamak. Ada kulit yang sudah disamak. Samak ini metode Islam dalam merubah suatu hukum jadi awalnya najis menjadi suci. Nah, kalau kita duduk di majelis fikih ada namanya bab dibal. Itu masih kaitannya dengan toharoh. Dibal itu artinya menyamak. Kalau kita tahu ataupun mendapatkan bangkai, masih bisa bangkai tersebut dimanfaatkan. Apa yang bisa dimanfaatkan? Kulitnya. Nah, kecuali dua bangkai. Nah, B1 dan B2 kalau versi Medannya. Anjing dan babi. Kalau itu sudah mutlak nggak bisa kita manfaatkan buat apa-apa. Tapi kalau bangkai selain daripada bangkai-bangkai tersebut, dua perkara itu selainnya, itu masih bisa kita gunakan. Yang awalnya segala bangkai itu hukumnya najis, tapi bisa menjadi suci dengan cara disamak. Baik itu makanan baik itu hewan yang asalnya boleh dimakan ataupun yang haram dimakan. Kalau tahu tikus mau nyamak kulit tikus ya tidak apa-apa. Tapi hukumnya suci ini bukan untuk dikonsumsi. Selamanya bangkai itu tetap haram dikonsumsi. Tapi ini perubahan hukum dari najis menjadi suci, masalah sesucinya saja, bukan pemanfaatan dalam konsumsi. Jadi mau dibuat tas, mau dibuat sampul buku, mau dibuat wadah air kalau orang-orang zaman dahulu. Bahkan dulu ketika dalam peperangan Nabi butuh air, minta sama ada sahabat wanita punya air, minta ada air kah? Ada, dikasih. Tapi saya nggak punya air ya Rasulullah kecuali air ini. Lah kenapa? Air ini terbungkus ataupun terbuat dari kulit bangkai. Maka kata Rasulullah, tidaklah apa-apa ketika bangkai itu sudah ditusuk dengan kulit. Nah, mungkin kita yang lebih sampai panjenengan ini lebih paham mana yang cepat membuat busuk itu apa. Nah, jadi kalau kulit kok cepat busuk, karena apa? Karena dia masih nempel dengan sesuatu dinamakan daging ataupun zat-zat ataupun yang menempel biasanya di kulit, di daging. Nah, prosesnya juga boleh menghilangkan kulit bahan-bahan yang cepat busuk itu yang menempel pada kulit dengan sesuatu meskipun sesuatu itu najis. Seperti kotoran burung, boleh. Intinya yang berserat-serat ataupun yang memiliki asam yang tinggi itu cepat untuk menghilangkan sesuatu yang nempel di kulit itu tadi. Jadi kalau tahu macan ya jangan langsung dikubur. Kalau memang mau diambil masih bisa diambil kulitnya. Ular kalau memang tega ataupun siap tidak apa-apa. Jadi suci. Dan kalau buat sholat ya tidak apa-apa. Selagi bukan dari kulit yang dua binatang tadi. Ataupun kulit dari hewan yang terlahir dari salah satu dari dua perkara itu. Nah, saking nafsunya babi lihat betina kambing dikumpul, akhirnya yang lahir walaupun kambing, wujudnya kambing, tapi dia punya bapak aslinya BABI, tetap nggak boleh, tetap haram kambingnya itu, baik dimakan ataupun mau disamak. Nah, ketika itu kafir Quraisy namanya Abu Hasan ini berdiri di atas kulit yang disamak, niatnya apa? Melecehkan Islam sambil bilang, siapa yang mau mengalahkan aku ini sekarang berdiri di atas kulit yang telah disamak. Kata Muhammad itu neraka ada 19 pintunya. Saya akan kalahkan 10 pintu tersebut, yang 9 mari kita lawan-lawan, kita kalahkan ataupun kita tutup pintu tersebut. Sesumbar di hadapan orang kafir saudara-saudaranya yang tadi. Maka tahu kesombongan orang kafir di atas perkara yang menurut orang Islam itu sudah menjadi suatu hukum, jadi ajaran. Nah, maka turunlah surat At-Tariq yang mana menegur bahasanya atau memperingatkan kalau orang kafir, tidak menegur, memperingatkan tentang orang-orang yang sudah kafir. Kafirnya disombongkan. Kafir itu suatu hal yang berbeda, kesombongan itu pun suatu hal yang berbeda dijadikan satu. Kafir itu hanya sendiri sudah buruk sekali, ditambah kesombongan. Makanya turunlah surat At-Tariq.
Dalam satu riwayat yang kuat seperti itu, asbabun nuzul. At-tariq ini asal katanya mengetuk. Nah, mengetuk biasanya mengetuk pintu. Orang ngetuk pintu. Nah, timbul pertanyaan, lah kalau siang hari nggak ngetuk, tidak, itu bukan tanah Arab, tapi di sana karena satu daratan dengan tanah Arab. Bahkan kalau naik pesawat itu hanya 4 jam sampai ke Mekah, hanya 4 jam. Kalau naik darat pun bisa, karena Afghanistan ini jadi konflik, nggak bisa lalu lalang kendaraan, makanya kalau Pakistan mau haji tetap harus pakai pesawat. Kecuali sebelum dari konflik itu orang-orang dulu katanya sering pakai mobil. Nah, melewati Afghanistan, kemudian Iran Irak, udah setelah itu sudah Jazirah Arab. Pakistan orang Persia kebanyakan turun. Itu kalau masuk rumah itu nggak ketuk-ketuk Pak, tapi teriak. Nah, orang-orang itu teriak. Apalagi kalau kita bersilaturahmi, mengunjungi saudara muslim kita, walaupun tahu itu di dalamnya itu ada orang, tapi kita tetap nggak salam, karena takut nanti yang jawab adalah perempuan. Dan di sana tuh rumahnya tingkat-tingkat, orang tuanya bawah, tingkat kedua anaknya, tingkat ketiga anaknya yang kedua, kayak gitu banyak seperti itu. Jadi kalau manggil itu namanya saja, Imron, ini dari ini. Baru kalau sudah tatap muka, biasanya assalamualaikum. Karena kum itu apa? Domir apa? Jamak pihak kedua. Kalau pihak kedua tunggal apa namanya? Kamu. Kalau besarnya ya kalau perempuan ki. Kalau kamu itu apa? Ada tidak orangnya? Ada. Nah, makanya kalau belum pasti ada tahu orangnya, makanya nggak salam orang-orang sana. Bukan berarti tak suruh meniru, bukan. Orang sana seperti itu. Jadi nanti kalau sudah tahu, oh yang jawab perempuan, Koisati naihe katanya. Istrinya jawab, nggak ada orang di sini. Oh, berarti yang kita mau silaturahmi Pak Imron itu nggak ada orang. Tapi kalau ada keluar baru assalamualaikum. Nah, kalau malam hari itu diperintahkan kita untuk mengetuk pintu. Nah, torik ini awal asal katanya itu dari kata ketukan pintu. Nah, dikembangkan lagi, kenapa kok bisa ketukan pintu pada malam hari? Ternyata itu juga dari kata apa? Karena orang yang berjalan di malam hari juga dinamakan juga torik. Apa maksudnya? Berjalan di malam hari itu seakan-akan kayak ketuk pintu. Kan biasanya kalau pakai sendal apa bunyinya? Serak. Nah, sekarang saja jarang. Kenapa? Sekarang berisik, minimal ada televisi, ada HP yang bersuara, ditambah yang kedua apa? Orang kalau sekarang jarang jalan. Orang sering apa? Naik. Hanya mengetuk suara itu. Maka kenapa dinamakan jalan? Karena itu tempatnya orang yang berjalan, dan suara orang berjalan seperti orang yang mengetuk pintu. Awalnya seperti itu, tapi perkembangannya nanti kita akan bahas. Nah, di hadis Nabi SAW katakan, idza qudima ahadukum, ketika kamu datang dari suatu perjalanan, mau pulang maksudnya, lailan pada malam hari, la ya'ti ahlahu turuqan, jangan kamu masuk rumah ketika kamu baru pulang dari safar, kalau tanpa memberitahu. Jadi Islam itu mengajarkan kalau kita baru pulang dari jauh, kok tibanya malam, terus kita nggak ngabari keluarga kita, istri ataupun anak, itu sunnahnya bukan ke rumah, kemana? Mampir dulu. Tapi bukan ke warung remang-remang lah ya. Mampir ke masjid. Nah, makanya sunnah perjalanan dari manapun, yang orang-orang sekarang itu apa? Dikiaskan dengan apa? Orang habis pulang dari haji, nggak dimampirkan ke rumah, tapi mana? Ya, masjid biasanya, ya masjid. Asrama ya laporan lah, tapi yang aslinya di masjid suruh sholat dulu. Nah itu dulu seperti itu. Kalau sahabat pulang malam, kalau nggak ngabari, nggak sekarang Pak, WhatsApp di mana-mana, HP di mana-mana. Bahkan 100 tahun yang lalu saja orang nggak ada yang pegang HP. Padahal 100 tahun yang lalu, kecuali itu telepon itu pakai kabel, itu yang punya paling para penjajah itu. Ayo di sini jajah. Kenapa hikmahnya? Supaya kita ini tidak curiga ataupun menaruh perasaan buruk terhadap keluarga kita. Makanya surprise itu tidak dianjurkan.
surprise. Kecuali surprise itu yang ringan Pak ya. Masalahnya ini surprise pulang dari jauh-jauh hari 3 hari nggak ngabari orang rumah, tahu-tahu langsung di depan pintu. Nah ini istri atau anak kita kaget, yang belum mandi, ya ternyata di kamarnya ada orang. Maksudnya ada orang itu siapa? Ya anaknya sendiri kan orang. Nah itu akan menimbulkan suatu hal yang malah memperburuk daripada keharmonisan keluarga. Makanya sunnahnya, bahkan ini ada dalam kitab Jami'us Shaghir, kitab hadis. Sebelum pulang sunnah untuk mengkabari supaya apa? Istri, anak, keluarga kita mempersiapkan kondisi rumah, mempersiapkan badannya, tubuhnya, penampilan. Ini juga berlaku bagi orang yang mau bertamu. Selagi kita mau bertamu bisa mengabari. Itu awal ataupun asal dari kata torokoh itu apa? Suara ketukan pintu ataupun suara orang berjalan di malam. Nah dikembangkan lagi menjadi apa? Kegelisahan. Itu juga namanya torpun. Apa kegelisahan? Kegelisahan ini kebanyakan itu Pak datangnya ketika kapan? Malam. Nah, orang kebanyakan gelisah itu malam. Kalau dulu mungkin ya yang belum kenal majelis ya mungkin setiap malam minggu pasti gelisah. Malam minggu, malamnya. Karena tahu malam hari ini kondisi badan rehat, tapi pikiran masih tetap terjaga. Nah, bahkan orang tuh punya utang, ingatnya utang biasanya kapan Pak? Malam. Pagi, siang, sore lupa punya utang. Kalau debt collectornya datang. Makanya kata Sayyidina Umar apa? Hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah diri kalian sebelum kalian menghadapi hisab yang sesungguhnya itu di akhirat. Ulama juga mengajukan sebelum tidur apa? Ingat-ingat kamu hisab apa yang telah kamu lakukan. Daripada galau-galau mending dihisab tadi saya seperti apa. Besok saya minta maaf, besok saya ucapkan terima kasih kepada orang-orang. Itu namanya itu. Makanya surah At-Tariq ini di beberapa terjemahan jadi apa? Terjemahannya surat yang datang ketika malam hari. Karena dulu namanya orang ketuk-ketuk itu malam hari. Suara orang berjalan itu biasanya terdengar ketika malam hari. Nanti dikembangkan lagi apa? Toriku atau at-tariq apa? Jalan. Maksudnya apa? Jalan yang biasanya dilalui dan itu terdengar suaranya. Dan ada kisah juga seputar, walaupun tidak berkaitan tapi seputar surat at-tariq. Dulu sahabat Mu'az nih Pak, itu setelah sholat bersama Rasulullah, itu dia balik ke kampungnya ngimamin sholat bersama orang kampungnya. Nah, jadi boleh mengulangi sholat fardu 2 kali. Bukan mengulangi bahasanya apa? Sholat fardu 2 kali boleh, tapi yang pertama hukumnya wajib, yang kedua sunnah. Tapi kalau lebih dari 2 kali haram, nggak boleh. Nah, kalau kita kok sudah sholat di rumah, di sini baru sholat jamaah, boleh gabung, pahalanya tambah banyak lagi. Tapi itu sholatnya sholat sunnah, walaupun sholatnya sholat isya. Adu jamaahnya kepada Rasulullah, nggak langsung kepada imamnya. Takut nanti Pak imamnya tersinggung. Ngadunya langsung ke siapa? Jenderanya langsung. Ya Rasulullah, itu Mu'az, ya sahabat Mu'az kalau imam di kampung panjang sekali bacaannya. Maka ketika itu Rasulullah panggil itu Mu'az, wahai Mu'az, apakah engkau ini ingin membuat suatu fitnah di dalam Islam? Ringkasnya seperti itu. Kenapa Rasulullah? Kamu ini kalau sholat ngimamin jangan panjang-panjang. Lihat kondisi makmumnya. Ngimamin panjang-panjang, belakangnya ada yang umur 80 tahun, 60 tahun, ada yang tabek kakinya 1, ada yang asam urat, ada yang keseleo. Nah, besok yang kosong masjid. Kata Rasulullah, ketika kamu sholat isya, maka bacalah surat ini termasuk di dalamnya apa? Bacalah surat At-Tariq. Karena suratnya untuk isya ini pas, ya panjang tidak tapi pendek ya. Wassama'i wat-tariq. Wassama'i, Allah Subhanahu wa taala berfirman demi langit. Lagi dan lagi ini surat yang kita kesekian kalinya Allah bersumpah dengan apa? Dengan makhluknya yang bernama langit. Langit ini bahasa kita saja. Karena kalau bahasa Inggrisnya apa? Beda lagi sekali. Bahasa Arabnya lagi ya sama.
Wassama'i wattariq, demi langit dan apa-apa yang datang ketika malam hari. Jadi terjemahan di mana-mana kebanyakan menerjemahkan at-tariq apa? Yang datang ketika malam hari. Asluhu kullu atin lailan. Nah, asalnya at-tariq itu apa? Segala sesuatu yang datangnya malam hari itu namakan tariq. Asalnya kata seperti wa minhun nujumu litulu'iha lailan. Dan termasuk daripada artinya juga apa? At-tariq yang dimaksud di sini. Ulama mayoritas berpendapat at-tariq di sini adalah apa? Bintang, an-nujum bintang, litulu'iha lailan. Karena apa? Bintang itu munculnya ketika malam hari. Padahal ini Pak, ini lafaz tulu ini bukan berarti muncul. Artinya apa? Terlihatnya malam hari. Karena apa? Bintangnya 24 jam selalu ada. Karena siang hari saja, ketika siang hari apa? Ketika siang hari dia tertutup ataupun kalah dengan cahayanya matahari. Cuman bintang yang terdekat matahari. Bintang yang terdekat. Saya pernah sampaikan, apa bedanya nujum dengan kawakib? Nah, apa ada yang masih ingat Pak? Kalau bisa Pak, ya ada satu yang belum terbuka Pak. Nah, ya. Nujum itu cahaya. Iya, terus kalau kawakib kokohnya ya. Nah, ya benar. Tapi yang sebutnya apa? An-nujum ini cahayanya mancar dari benda itu sendiri. Nah, tapi kalau kawakib itu dia cahayanya dapat karena pantu. Makanya bintang itu nujum, matahari itu pun nujum, tapi kalau bulan namanya kawakib. Karena bulan itu bersinar dapat pantulan dari matahari. Kalau nujum itu memang dari dirinya menyinari. Sumbernya cahaya dari situ. Sumbernya dari bisa dipahami Pak ya, ayat pertama ya. Saya nyampaikan gitu Pak, agak semangat memang, tapi bukan marah. Makanya suara tetap habis. Sampai ada orang bilang kalau kita yang khutbah nggak ada yang tidur. Dalam hati saya, ya iya. Saya teriak-teriak khutbah. Wama adraka mat-tariq. Wama, dan tahukah? Wama adraka itu apa artinya sebenarnya? Apakah kamu mendapati? Tapi diartikan lebih bagusnya apa? Karena di sini tafsirannya a'lamuka. Apakah kalian ataupun kamu mengetahui mat-tariq? Apa itu at-tariq? Saya juga pernah sampaikan Pak, kalau masih ingat, kalau Allah itu pakai lafaz ataupun kalimat istifham. Apa istifham itu? Pertanyaan. Pertama, Allah bukan karena tidak tahu, tapi apa? Untuk menegaskan, untuk apa? Untuk juga berpikir kita ini. Kalau ditanyai kan langsung berpikir, kalau nggak ditanya nggak berpikir. Yang kedua apa? Kalau Allah pakai lafaz ataupun kalimat istifham, tandanya nggak ada yang tahu persis makhluknya Allah Subhanahu wa taala bernama manusia tentang apa yang dipertanyakan. Pertanyaan la rabbikuma tukadziban. Apa artinya Pak? Sering itu Pak, sering muncul di Facebook. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Enggak tahu itu nyindir orang ataupun karena dia baru dapat nikmat itu enggak tahu ya. Tahukah apakah nikmat mana? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau ciptakan? Allah tanya seakan-akan yang mana? Lafaz pertanyaan itu yang mana, kemana, di mana, apa, kenapa, mengapa? Tandanya apa? Enggak tahu persis kita ini nikmat Allah mana yang kita dustakan. Walaupun ngomongnya, oh saya dapat uang 100.000, saya tidak gunakan untuk bersyukur, tapi ternyata masih banyak kenikmatan Allah yang kita jangankan kamu bersyukur, kenal saja tidak.
Kita taunya hidung tersumbat baru kita beranggapan apa? Ternyata hidung normal itu nikmat. Padahal hidung ngadep ke bawah, Pak. Ini pun coba ngadepnya ke atas. Nah, kalau hujan gimana? Wah, banjir ini perut. Coba hidungnya satu, indah tidak? Beda. Masih banyak lagi yang kita nggak kenal. Cuma yang sedikit siapa? Qalil ma tashkurun. Yang sedikit itu bukan nikmat Allah, tapi orang yang bersyukur. Tahukah kamu apa itu yang dinamakan at-tariq? Allah tanya, dan ini ditafsirkan oleh ayat setelahnya. Namanya tafsir ayat dengan ayat. Ada yang namanya tafsir ayat dengan hadis, ada tafsir ayat dengan ayat. Dan yang ketiga, alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya pakai lafaz pertanyaan namanya istifhamiyah adalah untuk menekankan bahwa sesuatu yang Allah pertanyakan itu adalah perkara yang azim, yang mulia, yang besar, yang agung, yang dahsyat. Fa aina tadhhabun? Kalian mau pergi kemana? Tandanya apa? Menuju sesuatu tempat, itu suatu perkara yang penting sekali. Kalau tempatnya pas, ya sudah. Kalau tempatnya nggak pas, ya neraka. Bagaimana kita lah kalau kita emosi sama anak? Apa kamu nggak tahu bapakmu siapa? Loh, malah tanya. Anak sendiri tanya, apa kamu nggak tahu bapakmu siapa? Tandanya apa? Ini loh bapakmu ini. Kumisnya tebal. An-Najm Tsaqib. Ayat ketiga menafsirkan dari ayat sebelumnya. An-Najm, tadi sudah kita bahas. Bintang, Suraya. Ada ulama mengatakan untuk versi tafsir jalan lain Suraya, bintang ini maksudnya bintang Suraya. Bintang Suraya itu apa, Pak? Itu seperti kumpulan bintang yang dia membentuk suatu menghilangkan COVID. Pokoknya supaya gugus lah gitu. Gugus bintang. Yang katanya, kata ilmuwan, itu cahayanya bintang itu untuk sampai ke bumi itu membutuhkan waktu 444 tahun. Saya masih ingat, Pak, baru buka Google. Oh, yang nggak ada di kitab Google. Karena ini ilmuwan. Dan ini ayat ini bukan penjelas daripada apa kata ilmuwan, Pak. Tapi ini adalah ayat yang sudah turun. Bisa jadi apa? Karena saking jauhnya. Kita sekarang anggapannya apa? Matahari besar, adiknya matahari, bulan, yang kecil adalah bintang. Bahkan alim ulama katakan dalam menafsirkan ini, dalam satu penjelasan, ada yang mengatakan bintang ini sudah nggak ada, tapi cahayanya kita bisa lihat sampai sekarang. Karena apa? Karena perjalanan cahaya itu yang membutuhkan waktu sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Saya bilang tadi Suraya 444 tahun cahaya baru sampai di bumi. Dan padahal kecepatan untuk versi dunia sekarang apa? Kecepatan cahaya. Nah, kalau punya cahaya, Pak, naik cahaya saja, Pak, kalau ke Makassar cepat. Kendaraan tercepat. Ukuran mobil saja sekarang itu apa biasanya? Kecepatan tenaga kuda, maksudnya. Nggak ada cahaya. Jadi kalau sudah bahas-bahas yang di atas antariksa, kebanyakan apa? Kecepatan cahaya. Bunyi saja, kecepatan bunyi masih kalah dengan kecepatan cahaya. Jadi kalau kita biasanya yang bahaya apa? Ketika kebakaran, tolong. Makanya kelemahan orang yang bukan kelemahan, apa bahasanya? Bercandanya kelemahan orang Jawa yang lembut itu apa? Kalau kebakaran kasihan, masih ketok-ketok dulu, salam dulu, tolong, mangkulumi, ini kalau berian pulang, tolong. Tanya
Nah cepat, kalau ada kebakaran langsung datang. Najm itu apa? Bintang ataupun gugus suraya ataupun setiap bintang. Intinya sudah bintang. As-saqib. As-saqib itu apa? Yang menembus. Saqib artinya lubang, ya, melubangi. Tapi di sini lebih tepatnya cahaya itu menembus. Nah, karena cahaya itu menembus sifatnya, bukan melubangi. Al-madhi'u litaqabihi agulam bidoihi. Apa? Cahayanya yang menembus kegelapan. Adanya kita bisa melihat bintang itu bisa jadi bintangnya sudah nggak ada, tapi cahayanya baru bisa kita lihat. Ini kalau punya anak namanya Syamsul. Nah, Syamsul itu Syamsul artinya matahari. Dengan ada anaknya namanya Najamuddin. Nah, Najamuddin itu apa? Bintangnya agama. Kalau bahas Syams sama An-Nujum, Najm itu yang masih menangan bintang sebenarnya, Pak. Masih menangan bintang. Karena cahayanya tadi kelihatannya kecil tapi bukan karena memang itunya yang kecil, dirinya sendiri yang kecil, tapi karena yang jauh. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bisa juga dibaca in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Nah, kok bisa seperti itu? Ya, karena artinya sama. Kalau yang sebagaimana ditulisan Pak, yang kita qiraah yang kita masyhur, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, itu artinya apa? Artinya adalah tidaklah setiap jiwa, setiap manusia lama. Lanya ini la apa? Sungguh. Mimnya mim tambahan, nggak diartikan. 'Alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap manusia sungguh ke atas dirinya ada penjaga. Tapi kalau sebagaimana yang tertulis di sini, maka artinya tidaklah setiap manusia kecuali ke atasnya ada penjaga. Sama saja artinya, intinya satu orang manusia itu ada penjaga. Itu tafsiran daripada bitakfifin ma fahiya mazidatun. Jadi tadi ma-nya hanya tambahan saja kalau tasdidnya enggak disertakan. Yang disebut penjaga di sini apa? Yaitu malaikat. Wal hafidhu minal malaikati yahfadhu amalaha min khairin wa syarrin. Malaikat itu setiap manusia menyertai manusia apa? Dalam mencatat ataupun apa? Menjaga, menulis amal-amalnya, baik itu khairin, amal baik, syarrin, dan amal buruk. Nah, di sini ada dua pengertian, Pak. Ada tafsir dua. Yang pertama, ada ulama mengatakan di sini yang dia maksud ya kiroman katibin ya'lamu nama taf'alu. Kiroman katibin itu apa? Mengetahui apa-apa yang mereka ataupun kalian kerjakan. Yaitu tadi yang mencatat amal baik dan amal buruk. Yang kedua ulama katakan intinya satu manusia ada malaikat penjaga. Baik menjaga apapun. Saya kasih contoh langsung. Satu pesawat Pak, satu pesawat ditumpangi 300 penumpang, 2 pilot. Terus beberapa pramugara ada di atasnya, terbang. Nah, nggak tahu kenapa langsung orang dikabarkan bahwa bapak ini selamat dari kecelakaan insiden pesawat yang ditumpangi 300 lebih penumpang. Nah, pertanyaannya, bapak ini kok bisa selamat? Tanda tanya, kok bisa selamat? Kenapa? Sudah, jawabannya nggak bisa dikalahkan, karena ada yang menjaga. Yaitu malaikat menjaga. Nah sekarang timbul pertanyaan lagi, yang menjaga ini malaikat apa Allah? Ayo, yang menjaga malaikat apa? Allah.
Kalau yang menjaga malaikat, jawab langsung ya. Kalau yang menjaga malaikat itu yang maksud adalah menjaga Allah. Jadi sesuatu itu Allah punya sistem, Pak. Allah itu punya sistem. Sebagaimana Allah menciptakan manusia bisa tanpa bapak, tanpa ibu, bisa dengan bapak tanpa ibu, bisa dengan ibu tanpa bapak. Dan umumnya apa? Sistem yang Allah Subhanahu wa taala buat terciptanya manusia itu apa? Lewat apa? Adanya pertemuan laki-laki perempuan. Makanya ketika menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa taala pakai lafaz khalaqtu, aku menciptakan. Tapi ketika menyebutkan penciptaan manusia pada umumnya memakai lafaz khalaqna, kami menciptakan. Apa maksudnya? Sistem, masuk ke sistemnya Allah. Kalau Nabi Adam langsung diciptakan Allah. Tapi kalau khalaqna berarti ada sistem yang Allah Subhanahu wa taala atur di dalamnya, yaitu dengan melibatkan malaikat, melibatkan makhluk-makhluk Allah. Jadi nggak usah bingung kalau ini yang jaga malaikat apa? Katanya memberikan Allah rozak, Allah malah memberikan rezeki. Tapi kenapa kok ada malaikat namanya malaikat siapa? Mikail, pembagi rezeki. Ya sudah, yang memberikan Allah dari Allah, yang bagikan Mikail, karena Mikail termasuk pada sistem dari Allah, sistemnya Allah. Allah pengen seperti itu ya. Kayak wayang lah, baru mulai saja bisa langsung perang, sudah di end, langsung tamat. Tapi pertama dimulai pembukaan dulu, ada namanya goro-goro, ada namanya apalagi limbuan dan sebagainya, supaya apa? Asik, karena sudah ratusan juta kalau sekarang nyewa dalang, nyewa campur sarinya, sindennya, tahu-tahu assalamualaikum langsung perang. Wabillahi taufiq wal hidayah, enggak laku namanya. Nah, makanya Allah ya itu tadi, kehidupannya sudah diatur oleh Allah, ya sudah ada yang tersistem. Masuk dalam sistemnya Allah. Jadi kalau diingat-ingat in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid, apa maksudnya? Malaikat, ada ulama mengatakan ini dimaksudkan malaikat pencatat baik dan buruk pada manusia, ada juga pokoknya ini malaikat penjaga yang ada pada manusia untuk mengarah ke jalan yang baik. Tapi kalau manusia kok buruk terus, malaikat tetap ada, cuma dia kalah. Kalah dengan apa ya? Hawa nafsunya manusia itu sendiri, yang dia punya penentu. Allah kasih penentu dia mau kemana. Walaupun izinnya pamit ke sini, tapi kan ini gak terus bisa. Dari sana terus bisa. Terus arah ke mana lagi? Hiburan sama mana bisa. Jadi Allah berikan hak prerogatif ya, untuk kita untuk memilih. Tapi bukan berarti Allah lepas tangan, enggak. Akidah kita tetap mengatakan apa ya? Allah semuanya mutlak. Nah, kalau takdir buruk bagaimana? Dari mana takdir buruk? Dari Allah bukan? Semua takdir dari Allah. Adanya buruk itu karena kita yang menyangka. Tapi sumbernya Allah baik, berarti ya, takdir Allah itu baik. Tapi kita dianjurkan oleh ahli ulama, kalau takdir baik kita nisbatkan ke Allah, tapi kalau buruk apa? Salahkan diri sendiri. Ini karena salah saya, ini karena salah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzur, maka lihatlah kamu al-insan. Lihatlah manusia mimma khuliqa. Dari mana diciptakan? Nah, kalau kita jangan lupa asbabun nuzulnya tadi apa? Gara-gara ada orang kafir sombong di atas perkara yang sudah disucikan oleh orang Islam. Nah, dia sesumbar ini Nabi Muhammad ini bilang neraka ada 19 pintu. Saya tutup 10, yang 9 ayo kita sama-sama tutup bareng-bareng. Nah, sumbar ini. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, apa enggak tahu? Lihatlah manusia dari mana diciptakan. Padahal Allah mampu ini membuat lafaz ataupun mengatakan apa? Sesungguhnya aku yang menciptakan manusia. Tapi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, kamu lihat dirimu sendiri saja, itu nanti akan menghantarkan dirimu kepada pengenalan kepadaku. Allah seakan-akan bilang seperti itu. Padahal mampu saja. Seumpama Allah Subhanahu wa taala bilang khalaqna atau khalaqatu. Khalaqallahul insan. Allah yang menciptakan
manusia. Tapi ini apa? Fal yang duril insan, lihatlah manusia mimma kulit dari mana ia diciptakan. Min ayyi syai'in, jawabahu, dari apa? Menjadi jawabnya titik. Nah, walaupun ayat ataupun surat sebelumnya kita pernah belajar ada syarat tapi nggak ada jawab, tapi hakikatnya itu ada jawabnya. Jika saya menang, titik, nggak ada. Namanya jika pasti ada. Nah, maka walaupun itu terucap tidak terucap tapi ada jawab namanya. Kalau dalam kaidah Arab ada jumlah syartiyah, ada syarat, ada jawab. Jika, maka, apabila, maka. Allah bersumpah dengan makhluknya, kemudian jawabnya apa? Maka perhatikan apa, lihatlah pada manusia dari mana ia diciptakan. Lanjutnya Allah Subhanahu wa taala firman, khuliqa mim ma'in dafiq. Khuliqa diciptakan min ma'in dari air, dafiqin yang dipancarkan. Bukan terpancar Pak ya, walaupun artinya hampir sama, tapi dipancarkan. Dindifatin, yaitu yang mempunyai sifat airnya itu memancar. Minar rojuli, dari baik itu dari laki-laki, wal mar'ati ataupun perempuan, fi rohmiha atau fi rohimiha, di dalam rahimnya perempuan. Allah Subhanahu wa taala nyebut mani, air mani itu Pak, ada ma'im mahin, air yang hina. Kalau di sini pakai lafaz ma'in dafiq, air yang dipancarkan. Setiap lafaz bahkan huruf yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, enggak ada yang namanya itu sia-sia, enggak ada kaitannya. Pasti berhubungan. Kalau mimma immahin itu tandanya apa? Hina. Nanti ada sebelumnya ayat-ayat yang menjelaskan ataupun memperingatkan tentang suatu hal yang mulia ataupun suatu hal yang hina. Nah, di sini ma'in dafiq, air yang dipancarkan. Maksudnya apa? Manusia itu jangan sombong. Dia tercipta itu dari air mani yang dipancarkan. Ingat Pak, bukan memancar tapi dipancarkan. Apa dipancarkan? Manusia ini ternyata namanya air mani itu untuk membendung saja itu tidak bisa. Ada yang pengen pas ketika mau keluar dibendung? Ada Pak? Nggak bisa. Tandanya apa? Itu pun atas apa? Kehendak Allah. Kenapa kok sombong? Sudah dari air yang hina, mani, kok dia kok sombong gitu? Mencegah air itu untuk keluar saja dia tidak bisa. Gitu kok mau mencegah, mau mendukung, nggak bisa. Nah kalau memancarkan seakan-akan manusia yang memancarkan, tapi tidak, ini dipancarkan. Allah juga itu yang memancarkan. Kita nahan saja nggak bisa. Alah berapa? 5 menit. Minar rojuli wal mar'ati. Nah ini yang punya air mani ternyata tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga. Yang khruju min baini sulbi wat taraib. Nah sebelum itu ada kisah Pak, singkat kisahnya. Ada orang sombong itu bilang sama ulama, sama syekh, "Wahai syekh, emang kamu tahu saya ini siapa?" Maka syekh itu langsung jawab, "Jelas saya tahu. Kamu ini dari terciptanya dari 2 kelamin, dan kamu sekarang tumbuh pun dari air yang hina. Sekarang pun kamu bisa besar, bisa jadi badan. Ini pun di perutmu pun ada perkara yang hina." Apa maksudnya? Kalau orang sombong bilang gitu aja Pak. Ada orang sombong bilang, "Kamu nggak tahu siapa saya?" Iya, kamu tercipta ataupun berada dari 2 kelamin. Apa maksudnya 2 kelamin? Dari bibitnya dari bapak, berkembangnya di ibu. Orang jomblo seumur hidup yang nggak akan pernah keluar anak. Nggak akan keluar anak walaupun dia punya bibitnya. Orang panen itu ya ada lahan, ada bibit, ada lahan. Itu pun di dalam pun kalau tanpa izin Allah pun ya nggak bisa. Intinya izin Allah.
Dan yang ngejar itu apa? Sel sperma ngejar apa? Indung telur ya, sel telur ya ngejar. Sampai sini paham Pak ya? Apa? Jadi kalau ada sesuatu apa yang berkorban adalah laki-laki. Yang ngejar ya Pak? Sel sperma kok. Berarti anu Pak Ustaz ya. Yang berjuang malah laki-laki. Mohon maaf, tadi kan ada bibit, ada ladang. Berarti di sini yang penting sekali itu ladangnya Pak Ustaz. Karena sebagus apapun bibit, kalau kita tanam di ladang yang gersang, itu tidak akan tumbuh dengan baik itu. Nah, yang penting semuanya penting. Saya di sini penting. Saya di sini penting tanpa kita. Saya orang gila ngomong sendiri. Makanya adanya guru itu mulia kenapa? Karena ada murid. Guru sealim apapun nggak punya murid itu nganggur. Kita balik saja. Bibitnya bagus, ladang nggak ada, nggak akan tumbuh. Ladangnya ada, nggak ada bibitnya nggak akan. Nah, kalau masalah yang penting laki atau perempuan itu semua punya perannya tersendiri. Kan gitu. Jadi yang penting mana? Semua penting. Cuma ada titik-titik apa kelebihan yang itu menjadi tugasnya masing-masing. Nah, nanti di sini ada lagi nih, menarik. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Air yang dipancarkan itu keluarnya dari mana? Di antara sulbinya laki-laki lil rajuli wat taraib lil mar'ati. Dari tulang apa? Sulbi, tulang ekor lah, tulang ekornya laki-laki. Kalau perempuan taroib ini dari kata apa? Dari kata apa? Letak liontin ketika dikalungkan di wanita. Apa? Tulang dada. Nah di dada nih Pak, ini ada tulangnya sedikit di tengah-tengah ini. Nah, kalau di tafsirnya ya pokoknya di tengah-tengah tulang dada. Ini sumber cikal bakal apa? Air mani perempuan. Tulang ekor air mani laki-laki. Karena yang paling penting, semuanya penting. Dan kalau sekarang sudah diteliti Pak, ternyata awal pergerakan air mani ataupun sperma itu kalau perempuan dari tulang dada, kalau laki-laki dari tulang ekor. Sedangkan Al-Quran sudah ada sejak berapa belas abad yang lalu. Kalau sekarang sudah bisa dibuktikan ini benar. Ini hanya untuk apa? Penguat lagi. Ilmu fisika dikuatkan dengan Al-Quran. Tapi awalnya yang ada adalah Al-Quran. Jadi Pak, kita makan soto Makassar, kita makan gado-gado, kita makan pangsit, bakso, nasi bungkus, nasi kuning. Harapannya disebut, siapa tahu kan keluar. Amin. Itu masuk ke dalam tubuh kita Pak. Masuk ke dalam tubuh kita, ada di perut. Di perut ini Pak ada mesin penghancur. Jangan bayangkan mesin Pak ya. Mesin harus pakai listrik, harus pakai ban. Yang penting di sini ada proses penghancuran. Sehingga ketika proses penghancuran itu ada yang dihasilkan apa? Sari dan ampas. Bukan Pak Sarifudin ya. Sari dan ampas. Sari ini menghasilkan yang namanya darah. Sari menghasilkan yang namanya darah. Kalau ampas dibuang lewat jalur depan yang halus-halus, yang kotor-kotor ataupun yang susah dicerna lewat jalur belakang. Itu namanya ampasnya. Jadi makanan yang kita makan halal haram itu diolah di sini semuanya. Yang sari yang ampas, jadi apa-apa yang kita keluarkan. Yang sari ini diolah lagi, jadilah yang namanya apa? Air maka sperma itu sudah padetan daripada apa-apa yang kita makan. Nah makanya kenapa kok kadang anak kita susah diatur, anak kita nggak nyaut-nyaut ketika belajar. Ya bisa jadi ketika kita membuatnya itu dari bibit-bibit yang kurang baik. Makanya pastikan ketika apa-apa kita mau menafkahi anak kita mau berhubungan, kita pastikan kita harus makan perkara yang ketika itu sudah dimakan, jadilah itu sperma. Nah setelah qabiltu nikahaha wa tasbijaha bimahrin madkurin halan,
Nah, ketika sudah sah, malam harinya ada tukaran tanpa sebab, ya itulah jadinya ya kita ini. Tahu Pak ya, tukaran tanpa sebab ya? Berantem tanpa ada alasan. Nah, ternyata kita dari itu saja Pak, awalnya dari sini. Nanti dibahas-bahas lagi tentang berapa tetes air sperma saja, nanti yang berantem di dalamnya ada berapa ribu sel. Nah, ada berapa ribu sel. Itu pun yang jadi hanya satu. Nah, itu pun yang terbaik dan dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau sulbi itu tulang ekornya laki-laki, taruh itu apa? Kalau asal katanya itu ya liontin yang dikalungkan, nah letaknya kan di dada, tapi di antara dua payudara. Nah, di situ ada tulang kecil, tulang yang ngarah ke bawah. Itu mulanya. Makanya kalau perempuan megang ini, perasaannya dijaga terus. Laki-laki. Pas ya. Ini karang-karang saya aja Pak. Jangan dibilang dari tafsir jalan lain. Nanti ulang bilang tafsir jalan mengatakan. Nah perempuan Lagi pegang punggung. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah subhanahu. Nah, padahal sebelumnya nggak ada nyebutan Allah. Allah ini sampai sudah apa bahasanya? Kamu kenali dirimu saja itu akan menghantarkan kepada aku. Nah, padahal Allah belum memperkenalkan dalam di ayat ini, surat ini Allah belum memperkenalkan. Maksudnya suruh mikir dulu gitu loh. Manusia itu suruh mikir. Oh dia bisa sombong, bisa kafir itu dari mana asalnya? Apakah dia tahu-tahu terlahir begitu saja? Tidak. Karena kebanyakan Pak orang sombong itu bukan karena nggak punya ilmu. Bahkan orang sombong itu banyak menyerang orang ataupun kaum berilmu. Kenapa? Karena sombong ini identiknya dengan apa? Orang yang lupa. Orang yang lupa. Bahkan sombong ini, sifat sombong akan lebih cepat mengejar orang yang berilmu. Ini penyakitnya kita setelah mengetahui suatu hukum, suatu ilmu apa? Ini tadi setan nggak terima dengan apa? Kasih namanya sifat sombong. Oh saya ini lebih tahu, saya lebih soleh, saya lebih rajin, saya lebih. Hanya apa? Lebih dulu masuk neraka, lebih. Kelebihan jadi awalnya menuju surga, kelebihan bablas neraka. Mereka orang sombong apa? Yang pertama kali yang ia rasakan lupa, nggak ingat, itu namanya orang sombong, nggak ingat. Itu sombong-sombongnya orang Pak, ketika meninggal juga dia butuh orang lain. Dan orang sombong ini cepat mati Pak, cepat mati. Karena orang sombong jarang silaturahmi. Nah, silaturahmi kan mengawetkan Pak. Di California ada orang-orang itu, di California orang-orang survei hampir 2.400 setahun orang-orang yang mati secara mendadak atau terkena penyakit itu dikarenakan orang yang tidak membuka hubungan sosial dan tertutup dirinya. Itu orang kafir sendiri sudah membuktikan. Kalau kita sudah dari dulu sudah ditakdir apa? Man habba ayyubsatalahu fi rizqi wa yamsa'alahu fi athari falyusil rahimah. Siapa yang pengen longgar rezekinya, banyak rezekinya, panjang umur, berkah umurnya, apa? Sambunglah silaturahmi. Rasulullah sudah bilang sudah ribuan belasan abad yang lalu. Orang kafir sekarang membuktikannya dengan ilmiahnya, dengan sainsnya. Innahu saat temani Allah Subhanahu wa taala ala rajaihi mengatasi pengembaliannya
tadi, yang sudah dipancarkan itu tadi, yang sudah dimunculkan itu tadi kembali masuk, Allah pun kuasa. Ulama tafsir seperti ini mengatakan karena ini ada runtutannya dengan ayat sebelumnya. Yang kedua, ulama mengatakan Allah kuasa untuk apa? Mengembalikan kehidupan manusia yang sudah hidup, dijadikan apa? Dijadikan air mani kembali. Yang kedua. Yang ketiga, Allah kuasa apa? Allah kuasa mengembalikan masa mudanya seseorang yang dia sudah melewati masa tua. Yang keempat dan yang terkuat yang ada di sini mengatakan apa? Yang dimaksud innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kuasa terhadap pengembalian apa? Manusia nanti sudah dimatikan oleh Allah di yaumul kiamah, baru ada yaumul kiamah dibangkitkanlah. Dan itu kalau secara logika kita Pak, itu lebih mudah ketimbang menciptakan manusia. Kenapa? Karena kalau menciptakan manusia awalnya tidak ada. Tapi kalau mengembalikan kehidupan kembali, masih ada bekasnya. Makanya ya semua mayat akan mati hancur, tapi tulang ekor masih tetap utuh. Walaupun utuhnya kita bilang ya entah itu memang utuh dalam wujud tulang ataupun sudah melebur, intinya itu masih utuh dan itu jadi kalau bakal dibangkitkan lagi. Tapi ketahuilah Bapak Ibu hadirin, kata-kata lebih mudah ini nggak ada bagi Allah. Saya kasih pemikiran. Allah menciptakan gajah besar ataupun langit yang makhluk yang besar yang bisa kita lihat. Dengan Allah menciptakan. Itu kalau logika kita bilang gimana? Allah lebih mudah menciptakan semut ataupun makhluk yang kecil ketimbang langit. Tapi bagi Allah tidak ada seperti itu. Kita hanya membahasakan kalau Allah menciptakan manusia yang awalnya nggak ada, apalagi kok menciptakan manusia dari yang awalnya ada, itu jauh lebih mudah. Dalam arti bukan untuk Allah, untuk anggapan kita sendiri. Saya kasih contoh lah. Ada puzzle, Pak. Puzzle itu susunan papan yang bergambar tapi dipecah-pecah bisa disusun. Misalnya dengan menyusun puzzle itu beda. Membuat puzzle butuh dengan adanya keterampilan, harus punya keahlian. Tapi kalau menyusunnya, yang penting sering latihan, itu maka akan menjadi mudah siapapun bisa. Nah, maksudnya seperti itu. Karena kalau idza arada syai'an ayyakul lahu kun, bahasa Arab enggak ada yang namanya kok satu makna itu hanya satu huruf, enggak ada. Paling sedikitnya makna satu kata itu 2 huruf. Apa? Kun. Kun itu berapa huruf? 3. Kaf dan nun. Nah, Allah itu ketika mau berkehendak itu kalau tinggal mengucapkan kun, apa yang dikehendaki Allah akan terjadi. Itu hanya membahasakan kepada kita. Tapi kehendak Allah itu seketika. Allah kehendak pengen sudah jadi. Celing. Karena kalau lafaz kun kita hitung detik Pak ya. Kun itu ada sekitar 1 detik. Paling cepatnya orang kun itu paling beberapa 0, berapa sekian detik. Itu masih ada waktu. Tapi kehendak Allah tidak berada terhadap ini. Kun ini hanya lafaz yang pendek untuk memahamkan manusia bahwa kehendak Allah itu sangat cepat sekali. Lafaz kun. Kalau Allah kehendak sudah apa yang bukan pembahasannya. 4 Pak ya. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ulama itu ada 4 penafsiran yang kita pakai ataupun yang kita pelajari apa? Yaitu apa? Allah akan mengembalikan dengan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala mayat-mayat yang sudah mati itu dihidupkan kembali. Yauma tubalas sarair. Kapan Allah akan menghidupkan mayat-mayat itu, manusia yang sudah mati itu? Yauma, pada hari tubelah yang dibuka, tubelah. Tuktabaru, yang diuji artinya, tafsirannya. Watuk syafu, yang dibuka. As-sarair, apa yang dibuka? Pasti ada yang sesuatu dibuka, pintu dibuka, jendela dibuka. As-sarair apa? Rahasia. Kata sirun itu pelan ataupun apa? Tidak keras. Rahasia itu pelan, tidak keras karena rahasia. Pokoknya begini, ini cuma rahasia kita berdua. Kalaupun ibu mau cerita hanya sama 1 orang saja. Oh iya. Apa itu loh. Ibu yang juga besoknya bilang, Bu, ini pokoknya rahasia ini. Kalau mau cerita 1 orang.
Ini rahasia itu dari orang lain. Ya apa? Ibunya itu pun bilang ke orang lain. Akhirnya satu kampung bisa gosip. Nah, rahasia-rahasia apa? Niat-niat kita di dalam hati kita, keyakinan kita. Tadi saya bilang doma iru nomor cewek tapi ditulisnya super travel. Nah, tapi nanti di akhirat yakin saja. Betul naik travel. Terbuka siapa super travelnya? Betul naik travel. Kok paham Ustaz? Karena saya habis baca status. Saya kan bertanya. Di Yang pengawas. celakaan berarti ya sebenarnya. Tobat. Di pengawas itu. Tenang saja. Nanti di akhirat tak bilang ini masih lama itu. Masih lama. Tak bilang ibu guys, tak bilang karena istri saya hadir. Masa Pak Ustadz begini juga. Nanti rahasia-rahasia itu Allah Subhanahu wa taala akan beberkan. Secara rasional Bapak, kalau yang ada di dalam hati saja nanti di akhirat di yaumil kiamah itu akan dibeberkan, apalagi yang memang itu kita lakukan. Nah, yang kita lakukan. Mulai tobat sekali, tobat. Terutama hubungan kita kepada Allah. Maka disebutkan apa? Doma ilmu qulubi, apa-apa yang terkandung di dalam hati, fil aqaid, berupa keyakinan kepada Allah, wan niat, dan niat ini hubungannya dengan manusia. Apa maksudnya? Ya tadi kita sering mensekutukan sesuatu, niat ini itu tadi karena pengen dipandang, karena pengen disebut, ya apa? Nah itu jangan sampai. Dan kebanyakan Pak niat yang awal itu yang tulus Pak. Niat awal itu yang tulus. Kita mau bilang saya mau sedekah besok lewat sedekah pekanan di WhatsApp. Tapi ketika mau sedekah di harinya besok, kita kok ada perasaan, wah saya tapi nanti kalau di nama saya tersebut ini akan mengurangi keikhlasan. Bukan seperti itu Pak. Niat yang awal itu yang biasanya tuh tulus. Kayak seperti ketika seperti itu dilawan. Pokoknya saya. Tapi kalau awalnya sudah ada anggapan, belum beramal sudah ada anggapan, wah ini takutnya. Kata hati yang awal. Kebanyakan yang awal ini yang tulus. Mantap. Sering tidak Pak? Kita lewat perempatan, pertigaan, lampu merah, ada pengemis. Dalam hati apa? Saya pengen ngasih. Tapi kenapa motor tetap digas? Nah, tandanya apa? Tulus sekali niat ketika mau ngasih. Cuma ini tadi dorongan nafsu. Lampunya hijau. Insya Allah besok lah. Dalamnya hijau apalagi kan? Hijau. Dalamnya hijau lagi. Di belakang sudah Ini sudah nggak beramal alasan lagi. Menyalakan lampu lagi. Nah, Biasanya kan begitu ya. di belakang sudah klakson lagi. makanya kalau apa yang kira-kira terbesit dalam hati yang pertama itu yang biasanya lakukan. Kalau perlu balik karena ini awal saya niat tadi yang pertama. Kalau pacar Pak Ustaz. Suara itu pertama saya senang itu. Laki-lakinya ada anu kan gitu. Harus kembali gitu maksudnya Pak Ustaz. Harus kembali ke yang lama gitu. Ya itu di dalam kitab doif riwayat tulis saya sampai ke pacar ya. Biasa Pak, sudah lama ini Pak. Maksudnya pemikirannya kemana gitu. Sudah lama ini Pak. Nggak takutnya itu masih tadi masalah super travel. Masih diingat-ingat itu hanya joke. Santai Pak, di sini santai. Kalau enggak gitu mengantuk itu. Siapa tadi yang mengantuk? Pokoknya saya Situ no yang mengantuk. Dari tadi mah. nanti di akhirat dia yaumil kiamah, maksudnya di awalnya akhirat itu yaumil kiamah dibuka semua rahasia-rahasia. Kalau rahasia tadi dibuka, apalagi amal-amal kita yang kita lakukan malam hari mentang-mentang nggak ada yang melihat, yang kita lakukan sepi mentang-mentang pas nggak rame, ya itu nanti Allah akan hati saja nanti diungkap apa. Masya Allah. Bukankah yang masuk neraka diseret ke neraka itu orang-orang yang masalah hati? Ketika ditanya apa amalmu, saya sudah sedekah. Kadzabta kata Allah. Bohong kamu. Kamu sedekah iya, tapi karena supaya disebut saya ini pembaca Quran, saya qori. Ya benar kamu baca, kadzabta. Dusta kamu. Kamu baca, dilengkok-lengkokkan cengkoknya supaya kamu ini, supaya kamu
juara semuanya. Saya syahid ya Allah, kadzabta. Memang kamu ikut berjuang, kamu pun terpenggal lehernya oleh musuh. Tapi kamu berjuang niatnya apa? Karena supaya disebut pahlawan. Ini masalah niat. Apalagi yang memang hanya tersembunyi kan? Sudah. Tadi malam kita sama-sama sudah dengarkan dari kajian Ustaz Irdam. Tangan akan menjadi pena, keringat akan menjadi tinta. Tobat yang pernah menyembunyikan sesuatu yang buruk-buruk. Selagi itu orang nggak tahu maksiat kita, nggak usah diumbar. Tapi kalau orang tahu maksiat kita minta maaf, kita tunjukkan perkara yang baik. Seumpama nih contohnya, kok pernah nenggak bir, tapi di hadapan manusia, maka buat amalan yang manusia itu pun melihat amalan kita. Tapi orang yang menyaksikan ketika maksiat. Supaya apa? Supaya nanti ketika di akhirat dia bersaksi terhadap keburukan kita, tapi dia nanti bersaksi terhadap kebaikan kita. Nah, itu mengakalinya. Tapi kalau maksiat itu sudah tersembunyi, sudah jangan dibiarkan. Baik itu maksiat kepada Allah yang tersembunyi ataupun maksiat kita kepada manusia. Apa contohnya kalau kepada Allah? Ya maksiat. Kalau kepada manusia apa? Ngerasani, Zalimi, gosip, fitnah. Selagi orang yang kita fitnah, kita gosipi nggak tahu, nggak perlu minta maaf. Kalau minta maaf malah tambah perang. Saya nyuruh saya udah. Ya kenapa? Ya tahun lalu saya fitnah kamu. pantasan Tambah lagi malah. kupingin bengong. Nah, ada satu kitab di dalam Mishkat yang Makobi, kitab hadis juga. Itu termasuk tambahan-tambahan daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim, tapi yang inti-inti. Jadi situ katakan kalau maksiat itu kepada manusia dan manusia yang kita masih nggak tahu, ya nggak perlu kita minta maaf, tapi cukup ngerasani Pak Jokowi. Ya nggak perlu ke istana Pak. Wah, belum ngasih ke istana sudah nggak diterima. Tapi kalau orang itu yang kita kenal dan itu berdampak sekali, maka kita wajib apa? Minta maaf. Dan kalau orang yang kita kenal, kalau kita bilang A, B, C, pasti dia tahu. Walaupun pura-puranya, oh kamu pernah gitu toh. Dalam hatinya, wah ini kalau ada golok banyak kan kalau Termasuk pada pasangan Pak. nah, ada pasangan. Kalau nggak tahu ya nggak usah dikasih tahu gitu. Ya. Makanya cepat nyanding. Yang sudah punya nyanding. Termasuk sopir travel lagi. Pak Teh sih pakai kaidah urdu. Iknidur, iknepas, metum sekian hamish. Jauh dekatnya diri kepadamu, aku tetap akan cinta. Orangnya Ini live, buat status. orangnya live loh ini, Ustaz. Orangnya nonton loh ini, Ustaz. Satu WhatsApp khusus yang lihat istri. Lanjutnya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Enggak ada lahu baginya. Bagi siapa? Al-munkaril ba'ts. Orang kafir yang ingkar terhadap yaumul ba'ts. Min quwwatin, enggak ada apa kekuatan. Wala nasir, dan enggak pula punya apa? Nasir, penolong nanti di akhirat. Min quwwatin di sini artinya apa? Yang tanya biha minal azab, nggak ada kekuatan untuk menghalau, untuk menghindari daripada azabnya Allah. Wala nasir, nggak punya penolong apa? Dari apa? Ya dafa'uhu anhu, daripada untuk menyelamatkan dia dari azab Allah. Kekuatan dari dirinya saja nggak punya, dan penolong dari orang lain saja tidak. Tapi kalau orang Islam, ketika kekuatan dirinya nggak ada, dia masih bisa mengharapkan dari orang lain, anaknya, orang yang pernah ditolong, orang yang pernah dinafkahi, orang yang pernah disekolahkan, dipondokkan, masih bisa seperti itu. Kalau sedekah untuk anak pondok bagus Pak, nanti mereka yang kita yang akan minta bantuan kepada mereka. Kurang ini amalku yang Allah ya. Sebut ya Allah dia pernah sedekah. Nah, silakan langsung nanti setelah ini buka WhatsApp-nya di grup sedekah pekanan. Sudah berjalan. Kuat itu dari diri sendiri, pertolongan dari orang lain, kekuatan internal dari dirinya, out dari orang lain, eksternal. Ya mau hubungin siapa lagi orang kafir? Nggak ada orang kafir. Karena orang kafir sudah tertutup kebaikannya. Walaupun dia berbuat baik sama orang lain tetap nggak bisa ngoper pahala atau apa. Wassama'i dzatir rajab.
Allah bersumpah lagi dan demi sama langit Zatir Rajab yang punya, zat itu yang punya ar-rajab, yang punya mundar-mandir. Nah, apa yang maksudnya? Kalau nggak ngaji nggak tahu. Langit yang punya mundar-mandir apa? Al-mator, hujan. Loh, kenapa kok hujan disebut mundar-mandir? Karena hujan itu secara hakikatnya apa? Dia mundar-mandir. Hujan turun dari langit, dari awan, kembali lagi menguap jadi awan, turun lagi ya. Yang kita sering sebut dalam ilmu apa? Siklus hidrologi. Perputaran air ngalir ke laut, laut menguap, panas, jadilah angin, jadilah gumpalan awan, turun hujan, kayak gitu terus. Terus ternyata Allah Subhanahu sudah sebutkan sudah dari dahulu. Bersama idatir rod, dan demi langit yang mempunyai atau memiliki hujan, liaudihi, sebut hujan roja itu kenapa? Karena sering mundar mandirnya, kulahin setiap saat. Wal ardi datis sod, dan demi bumi dari sod yang punya belahan. Nah, kalau artinya apa? Asyaku anin nabat, apa? Terbelah karena tersumburnya apa? Air. Tanaman ataupun apa? Tanaman. Bumi itu padat loh Pak. Tapi giliran ada kecambah saja, toge, itu tumbuh apa? Dia terbelah. Apa maksudnya? Nggak usah sombong kamu manusia, sebebas-bebasnya kamu pun membelah tanah pun tidak bisa kecuali dengan alat. Sedasar-dasarnya orang goyang ngebor Pak, nggak bisa ngebor. Tapi walaupun toge itu ya Allah cuman tumbuhan yang termasuk bukan tumbuhan kuat, itu saja bisa apa? Tumbuh, bisa memecah kalau bahasanya Pak, bisa membelah tanah. Apa yang mau disombongkan manusia ini? Kerbau tidak pakai baju, tidak pakai anu, nggak masuk angin. Kita seharian semalaman nggak masuk angin, musim hujan kayak kemarin. KO COVID-19 20 bulan. Itu aja masih sombong. Ini loh saya, ini. Jangan sombong. Ini teguran Allah pada orang kafir pada tapi hakikatnya buat kita. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Qur'an, innahu punya isinya Al-Qur'an, laqaulun fasl. Sungguh adalah perkataan yang terputus. Apa terputus tuh? Harga mati lah kalau sekarang terjemahannya, harga mati. Yafsilu bainal haq wal batil. Ya sudah, Al-Qur'an itu kalau sudah bilang hak ya hak, kalau batil batil. Enggak bisa nego. Kalau sudah Al-Qur'an yang bilang ya. Kalau orang apa Quran sudah bilang orang kafir neraka selamanya, orang Islam maksiat ya tetap dapat surga tapi ya bisa jadi ke neraka dulu maksudnya. Ini sudah nggak bisa dinego-nego lagi. Orang kafir mau nego seperti apapun selagi dia nggak mau masuk Islam, nggak mau mengucapkan syahadat ya nggak akan bisa negonya. Maksudnya Al-Quran sudah hak dan berarti nggak bisa dinego. Makanya ikhtilaf apa tafsir hanya tentang macam-macam saja, bukan godun, bukan ikhtilaf yang bertentangan. Ini kalau salah tafsir, ya sudah bisa jadi murtad mana? Karena salah. Karena Al-Quran yang diobrak-abrik ataupun yang ditafsiri, karena Al-Quran sudah hak betul. Wa ma huwa bil hazl, dan tidaklah Quran itu hazl ini kurus sebenarnya, Pak. Tapi artinya di sini yang kita tepat apa? Bil la'i wal batil, bukanlah senda gurau, bukan pula suatu kebatilan lemah, bukan persenda gurau, bukan juga batil, perkara yang buruk. Tapi sudah itu yang benar, hak, bukan main-main. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya hum orang-orang kafir, isinya kafir, ayat kafir. Sesungguhnya mereka yakiduna kaida, membuat tipu daya yang sungguh-sungguh, yang benar-benar. Yakiduna kaida, sama-sama dari kata kaidun, tipu daya, rencana, usaha yang buruk, itu namanya kaid. Yang malunal makaidu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir ini buat makar lah bahasanya.
buat usaha tipu daya untuk menyelakakan, untuk menghinakan, untuk merendahkan Nabi SAW, Nabi SAW. Wa akidu kaida, dan Allah, aku maksudnya, aku pun punya tipu daya. Apa maksudnya? Kalau Allah maha tipu daya, benar atau tidak? Tidak benar. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Dia punya makar, Allah pun punya makar, dan sebaik-baik makar adalah makarnya Allah. Jangan diartikan Allah maha makar. Allah itu berbuat makar dalam arti itu apa? Karena untuk membalas. Jadi kalau terjemahan yang ada apa? Orang-orang kafir punya makar, dan Allah pun akan membalas makar-makar orang kafir. Dan sebaik-baik apa? Adalah pembalasan Allah terhadap makarnya orang kafir. Bukan berarti Allah maha makar. Ya, makar itu kan keburukan. Begitu juga di sini juga punya tipu daya, Allah pun punya tipu daya. Istadrajahum min haitsu la ya'lamun. Yaitu Allah membiarkan istidraj itu apa? Istidraj itu senang-senang sesuai kehendak hati kita, pakai nikmatnya Allah, tapi itu untuk membangkang maksiat kepada Allah. Allah sudah biarkan orang-orang kafir, kamu hidup pakai fasilitasku, kamu bahkan hidup pun dari aku, tapi kamu tidak mau mengenal aku. Istidrajuhum. Allah membiarkan mereka min haitsu la ya'lamun. Padahal mereka itu nggak tahu apa. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka ya Muhammad, famahil, mahil itu tangguhkan, tunda, al kafirin, tindakanmu kepada orang-orang kafir, amhilhum ruwaida, dengan penundaan yang sementara. Apa maksudnya? Sabar. Kamu dicaci, dihina, diinjak-injak, sabar wahai Muhammad. Dengan sabar yang sementara. Apa? Ketika di dunia. Di dunia itu sementara. Amhilhum ruwaida, qalilan, makanya sementara. Al-kafirin, famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Kalau orang kafir yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, maka wahai Muhammad, kamu nggak perlu membalasnya. Maka tundalah pembalasanmu itu, sabarlah dengan sabar yang sementara. Tapi ulama mengatakan ayat yang terakhir dimansuh. Maksud apa? Dihapus. Dihapus bukan ayatnya, tapi dihapus apa? Perintahnya. Apa? Ketika Nabi SAW sudah banyak pasukan, banyak orang Islam, ketika dihina dia apa? Jadi langsung angkat pedang. Karena ini suratnya surat Makkiyah, di mana posisi orang Islam belum banyak, maka belum ada instruksi untuk membalas. Cuma kalau diterapkan di negara kita yang nggak bagus, alias nggak pas. Yang ada kita malah yang Islam itu tinggi, Pak. Islam itu tinggi. Selain Islam di bawahnya, bahkan nggak ada diangkat. Bahkan kalau kita pikir, Pak, seharusnya kalau kita lewat papasan sama orang kafir, Nasrani, orang Yahudi, itu orang kafir yang Nasrani harus berhenti menghormati kita berjalan. Karena apa? Karena yang mulia ini harus didahulukan, baru orang kafir. Tapi karena Islam, Pak, Indonesia itu negara Islam tapi bukan syariat Islam, ya sudah. Ini seperti itu. Saya bahas Pancasila, kira anti Pancasila. Nah, dipilih lagi. Hikmahnya apa? Atau kesimpulan pertama, Allah ingin menjelaskan kekuasaannya. Wasama iwator. Allah ingin menjelaskan kekuasaannya. Allah ingin mengingatkan kepada orang-orang yang sombong, inilah Allah kuasa. Yang kedua apa? Allah ingin menyebutkan bahwa manusia itu lemah sekali. Kenapa kok bisa sombong? Bahkan jangankan kok bisa apa-apa, untuk menembus bumi saja yang mungkin hanya berapa senti, dia pun harus menggunakan sesuatu yaitu Allah. Yang ketiga apa? Ketika kita ataupun orang-orang Islam dicaci dimaki, sabar. Kenapa? Orang kafir punya rencana, tapi Allah juga punya rencana. Pandangannya gini. Kalau kita berdoa ketika jam 12 malam, kita doa, ya Allah, terbitkanlah matahari pada saat ini. Kira-kira gimana? Jam 12 malam. Apa jawabannya? Kira-kira kalau dapat bisikan, langsung istri kita dari belakang, Pak, dengar kita doa tahajud, bilangnya apa? Yo sabaro. Tandanya apa? Belum waktunya. Begitu juga kok kehidupan kita kok masih seperti ini saja. Yakin saja, Pak,
kita belum sukses, kita belum seperti ini, kita belum pintar, kita belum apa, itu karena belum waktu. Saya sudah angkat tangan kok sudah ya kan? Baru bilang assalamualaikum, alhamdulillah kita pertemuan tafsir ini sehat-sehat. Dalam hati saya kok nggak keluar ini nasi bungkus ini, Belum nasi waktu. kotak, karena belum waktu. Yakini saja apa yang membuat keganjalan dalam kehidupan kita itu karena belum waktu. Tanyakan kepada orang yang sukses di sini, Pak Parlan, Pak Tri, Pak siapa-siapa, apakah datang ke sini langsung punya ini punya ini? Tidak, karena belum waktu. Belum waktunya, sabar. Masih topik. Dalam menjalani hidup lewat surat At-Tariq kita diajarkan bahwa segala sesuatu itu belum waktu. Wahai Muhammad, jangan balas itu namanya orang kafir karena belum waktunya. Bila nanti orang Islam banyak, baru orang kafir ketika Fatul Mekah, orang kafir apa? Sudah menyerahkan diri. Bahkan banyak berlindung ke saudara-saudara Islam supaya nggak diperang. Karena belum waktunya tadi. Jadi dunia ini hanya sementara. Pamahilil kafiruna amhilhum ruwaida. Tundalah dengan sesuatu yang sementara. Apa? Sampai nanti kita ditunjukkan oleh Allah kapan waktu itu terjadi atau begitu di dalam diri. Dan hikmah yang terakhir apa? Kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah alam suwab. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.